Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Wahid Hasbullah di Tukang Serba Serbi ini teman-teman ya. Teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman ya dan berbagi cara mengaplikasikan cat epoksi di lantai yang sudah di trowel. Dan ya kali ini lantainya yang sudah trowel ini dan sudah di primer teman-teman ya, di primer epoksi. Nah, kemudian ini yang primer yang sudah kering ya, maaf ya kemarin waktu primer tidak saya ambil video. Nah, ini setelah kering kita amplas menggunakan mesin poles atau mesin prima seperti ini teman-teman ya. Nah, kita poles terlebih dahulu ya. Primernya kita poles seperti ini teman-teman ya, barangkali masih ada yang kasar ya, yang masih ada yang ketinggalan ya. Nah, jadi masih ada yang berindil-berindil atau yang pasir-pasirnya yang masih nempel di primer di waktu pengeringan, waktu pengaplikasikan primer ya. Jadi kini kita amplas menggunakan amplas poles seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kemudian ini yang dekat di dinding, yang mepet di dinding, karena ini mesin polesnya tidak bisa menempel sempurna ya, jadi untuk pinggir-pinggirnya kita menggunakan gerinda ya yang ukuran 4 in. Nah, setelah pengaplikasian amplas poles dan gerinda sudah selesai, jangan lupa ini bisa kita bersihkan menggunakan sapu ya. Untuk lebih maksimalnya lagi kita bisa gunakan vacuum cleaner ya, jadi untuk membersihkan ini debu-debu dari amplas poles atau gerinda ya teman-teman ya. Nah, hasil debunya seperti ini teman-teman ya, sangat banyak sekali, jadi harus kita bersihkan dengan maksimal ya sebelum tahap selanjutnya. Nah, di sini tahap selanjutnya kemudian setelah pembersihan, setelah selesai, tahap selanjutnya kita siapkan untuk material body coat ya, untuk lapisan body ya. Jadi setelah tahap primer pembersihan selesai, poles selesai, tahap berikutnya seperti ini ya. Nah, ini untuk body coatnya teman-teman, kita mixing dulu ya, kita mixer ya, agar tidak mengendap filler-fillernya, agar tercampur dengan sempurna teman-teman ya. Kemudian setelah kita mixing, ini kita bagi dua ya dengan menggunakan ember yang kosong teman-teman ya. Setelah kita bagi dua satu pilnya ini, nah untuk pengeringnya ini teman-teman, ini kita bisa juga bagi dua ya, jadi harus pas ya. Untuk base nya kita bagi dua, untuk pengeringnya atau hardenernya ini juga kita bagi dua, kemudian kita tuangkan di dalam ember yang berisi base nya teman-teman ya. Nah, setelah hardener dan pengeringnya dituangkan, kemudian kita mixing lagi dengan sempurna teman-teman ya. Nah, untuk ini, untuk body coat ini materialnya harus kita campur dengan talc powder ya. Untuk talc powdernya jangan terlalu banyak, ini cukup 2% dari material yang diaduk ya teman-teman ya. Campur dengan merata ya talc powdernya dan catnya ya. Oke, setelah selesai baru kita aplikasikan, tinggal guyur seperti ini teman-teman. Nah, kemudian cara aplikasinya bisa kita menggunakan raskam seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk tahap body coat ya, ini kita harus menggunakan raskam seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi hasilnya bisa ngelevel ya, karena alat yang digunakan ini raskam ukuran yang 40 cm ya. Nah, jadi jika ada yang masih gelombang, legok-legok ukuran yang pendek, itu bisa ngelevel dengan sempurna teman-teman ya. Nah, untuk cara aplikasinya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman ya, ini kita bisa tambahkan manpower ya, karena ini volume agak begitu banyak, jadi harus kita tambahkan manpower teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya, ini sangat ngelevel atau sangat rata teman-teman ya, jika kita menggunakan alat
Rascam seperti ini teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk menutup pori-pori teman-teman ya, untuk lapisan body atau body coat ini. Fungsinya untuk menutup pori-pori yang masih ketinggalan atau yang masih legok-legok, bisa kita lepel menggunakan alat Rascam seperti ini. Oke teman-teman ya, ini setelah tahap aplikasi body coat seperti ini, biasanya ini tahap pengeringannya kita tunggu sampai 8 jam. Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi untuk hari esoknya. Ini sudah sangat lebih maksimal tahap pengeringannya ya, karena ini lebih dari 8 jam teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kemudian untuk tahap selanjutnya setelah tahap pengeringnya sudah sempurna seperti ini, kemudian kita amplas lagi ya menggunakan mesin prima ya, atau mesin poles seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya untuk ukuran amplasnya. Ini untuk ukuran amplasnya kita bisa gunakan nomor yang 80 teman-teman. Nah jadi sangat praktis ya jika kita menggunakan mesin poles seperti ini teman-teman. Nah jadi kita maksimalkan dulu ya, kita ratakan menggunakan mesin poles. Kita amplas dulu agar hasilnya bisa sempurna ya, ngelepel bener-bener ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini setelah pengamplasan poles selesai, jangan lupa untuk pembersihan debu dari amplasannya. Nah ini kita bisa menggunakan sapu ya, jika lebih maksimal lagi harus kita membersihkan dengan mesin vacuum cleaner ya, vacuum cleaner. Nah jika teman-teman belum mempunyai vacuum cleaner, kita bisa memaksimalkan menggunakan sapu ini dengan membersihkannya sampai 4 kali teman-teman ya. Nah jadi hasilnya benar-benar bersih dari debu. Nah karena epoksi ini tidak bisa ada debu ya, harus bersih dari debu dan minyak ya. Oke teman-teman ya. Nah di sini untuk tahap selanjutnya kita siapkan material untuk top coat atau finish ya. Seperti biasa kita mengaduknya, kita bagi dua seperti ini. Kemudian untuk hardener atau pengeringnya juga kita bagi dua. Nah kemudian setelah kita siapkan hardenernya, kemudian kita tinggal tuangkan di base nya teman-teman ya. Nah, kita tuangkan separuh ya, karena base nya sudah kita bagi dua. Jadi untuk hardenernya ini juga kita bagi dua teman-teman. Nah kemudian kita mixer ya, kita aduk menggunakan mesin mixer ya, agar pengadukan lebih sempurna ya. Nah usahakan untuk volumenya jangan terlalu difullkan ya, jadi sedang saja. Nah oke, kemudian setelah mixing sudah selesai, cara pengaplikasiannya teman-teman, ini kita bisa menggunakan roll seperti ini, karena ini jenis epoksinya, cat epoksinya jenis coating biasa, tidak SL ya. Nah jika materialnya menggunakan SL, cara aplikasinya kita bisa menggunakan Rascam gigi ya. Jadi kita tarik atau kita aplikasikan menggunakan Rascam. Nah untuk aplikasi yang jenis cat seperti ini kita bisa menggunakan roll. Cara mengerolnya kita ada yang membasahin, juga ada yang mengering seperti ini ya. Nah ada yang membasahin. Nah untuk finishnya kita bisa keringkan menggunakan roll juga ya. Nah seperti ini aja teman-teman ya, cara aplikasinya bisa menggunakan roll. Nah, jadi cara aplikasi epoksi itu kita lihat dulu epoksinya seperti apa. Nah kalau coating biasa kita bisa gunakan roll seperti ini. Nah ini udah sangat glossy ya, udah sangat keren sekali teman-teman ya, sudah sangat mantap sekali.
Oke teman-teman, ini hasilnya sudah sangat mantap sekali ya. Kita tunggu jeda sampai 8 jam ya. Halo teman-teman, ini setelah tunggu jeda 8 jam, ini hasil keringnya seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, begini ya cara mengaplikasikan cat epoksi lantai yang jenis coating biasa ya. Nah, tutorialnya seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe, dan jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di tutorial-tutorial terbaru dari saya Wahid Hasbullah di channel Tukang Serba Serbi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.